Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan 1 Cimahi, Jawa Barat, persiapan tatap muka di masa COVID-19. Sarana prasarana yang disiapkan yaitu tempat cuci tangan di setiap ruang kelas, sarana belajar berjarak, ruangan isolasi, serta baju APD. Sekolah SMK Pasundan 1 Cimahi menerapkan kebiasaan baru, yaitu menyiapkan termogram, cuci tangan, wajib memakai masker, serta mengurangi mobilitas. Ya, sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi dan dari pemerintah kota, bahwa untuk persiapan tatap muka kita disiapkan untuk mempersiapkan semua prokes sesuai dengan peruntukannya. Dan kami telah menyediakan hand sanitizer untuk cuci tangan, APD juga kami sempat penembak suhu agar semua siswa betul-betul bisa mengikuti prokes semuanya. Dan begitu anak masuk ke sekolah, cuma diperiksa tensinya dulu, Pak. Bukan tensinya, Pak, tekanan ini suhunya. Kalau memang dia termasuk bagus, dia diperiksa untuk masuk kelas. Tapi kalau dia suhunya cukup tinggi, kami terpaksa untuk memulangkannya. Jangan sampai nanti terjadi klaster-klaster baru. Sebelum kita mengadakan itu, kita semua memberikan surat MOU kepada orang tua di atas materai. Jangan sampai betul kita tidak memaksakan. Ini atas persetujuan orang tua juga. Karena kalau orang tua tidak mengizinkan, kami pun tidak bisa memaksa. Karena itu adalah hak daripada orang tua siswa. Mungkin karena orang tua merasa takut sehingga orang tua tidak mengizinkan. Tapi kami pun yang tidak mengizinkan tetap kita berikan fasilitas berupa pembelajaran secara daring. Dan kalau yang mengizinkan ya kita bertatap muka. Jadi ketika bicara tentang kegiatan pembelajaran yang dalam kondisi COVID ini, tentunya kegiatan tatap muka penting sekali. Pemerintah juga dalam hal ini melalui Dinas KCD Wilayah 7 juga sudah mengizinkan, Pak, ya, untuk memberikan pembelajaran terutama yang untuk praktek, untuk kejuruan berarti praktis praktek. Jadi informasi yang harus kami berikan adalah tentunya secara internal melalui sarana. Iya, artinya begini, kita akan mempersiapkan semua fasilitas sarana yang memang ditujukan untuk protokol kesehatan. Sedangkan untuk kurikulum sendiri kita harus mempersiapkan mulai daftar pelajarannya atau struktur pembelajarannya yang sesuai dengan COVID. Jadi kita tidak reguler, tetapi 50% daripada siswa yang kami pembelajaran melalui shift. Jadi ketika siswanya satu kelas bisa dibagi menjadi 3 kelas, gitu. Satu kelas menjadi 3 kelas. Memang konsekuensinya bertambah ruangan, bertambah jam, tetapi itu bisa kami atasi dengan kemampuan dengan tidak terlalu memberatkan. Artinya bahwa siswa bisa belajar praktek dengan tidak melupakan protokol kesehatan, terjamin kesehatannya. Setiap orang tua, tentunya orang tua terus dilibatkan dalam hal ini pemberian izin. Kami sebarkan, berikan kuesioner atau angket kepada orang tua untuk mengisinya. Apabila orang tua mengizinkan, ya silakan. Tetapi kalaupun orang tua tidak mengizinkan, tidak jadi masalah. Di samping itu juga, kalaupun tidak mengizinkan, berarti siswa harus pembelajaran secara online. Itu saja sih sebenarnya. Hadas TV, Widi Herian mengabarkan.